Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Pada hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan ekspor impor, yaitu membahas topik sales contract atau kontrak penjualan. Jadi kontrak penjualan ini adalah lanjutan dari antara eksportir dan importir itu pertama sekali melakukan koresponden ya. Koresponden yaitu biasanya secara tertulis ya, saling perkenalan lebih dahulu, baru bersaling berkirim surat atau email. Kemudian eksportir akan menawarkan produk-produknya melalui katalog, kemudian importir tertarik, kemudian mengirimkan surat pemesanan, order sheet namanya ya, surat pemesanan, kemudian dibuatlah sales contract ini. Jadi sebelumnya antara eksportir dan importir sudah terdapat kecocokan harga gitu akan barang atau komoditi yang akan diperjualbelikan. Nah, sehingga untuk lebih menjamin daripada kelancaran transaksi ekspor impor ini, maka dibuatlah sales contract. Sales contract itu adalah surat perjanjian jual beli yang dibuat antara eksportir dan importir yang disepakati serta ditandatangani sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan transaksi. Saya ulangi, surat perjanjian jual beli yang dibuat antara eksportir dan importir yang disepakati serta ditandatangani sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Untuk apa membuat sales contract ini? Yaitu supaya transaksi aman. Karena antara pembeli dan penjual, antara eksportir dan importir itu tidak saling kenal. Tidak saling kenal atau baru saja berkenalan. Yang pertama. Yang kedua, jarak yang jauh. Sehingga kalau terjadi sesuatu perselisihan, maka eksportir tidak bisa menjumpai importir. Sebab yang pertama tadi tidak kenal orangnya, yang kedua jaraknya juga jauh, dan yang ketiga hukum yang berlaku juga berbeda karena berada di wilayah negara yang berbeda, sehingga hukumnya juga beda. Nah, sehingga tidak bisa ada tuntutannya. Sebab itu maka dibuatlah sales contract supaya transaksinya ini aman. Tidak ada perselisihan di belakang hari. Kemudian jelas dasar hukumnya. Nah, dengan adanya penandatangan kontrak ini dijamin oleh undang-undang mengenai perdagangan internasional. Kalau dibuat sales contract ini jadi jelas dasar hukumnya. Kemudian supaya tepat waktu pengiriman. Nah, dalam sales contract itu ditentukan waktu pengiriman barang, jangka waktu, deadline, ada batas waktunya ya pengiriman barang. Jadi supaya tepat waktu pengiriman, sehingga jika terjadi keterlambatan maka akan ada sanksi kepada si eksportir. Kalau dia terlambat mengirim barang, maka dia akan kena penalti atau denda. Kemudian untuk sales contract ini untuk menjamin barangnya sesuai dengan kualitas dan kuantitas dan harga. Barangnya sesuai dengan kualitas, kuantitas, dan harga.
Karena mengenai kualitas ini dan juga kuantitas dan harga ini dicantumkan di dalam sales kontrak. Jadi kalau salah satu pihak tidak memenuhinya, maka akan kena denda atau penalti. Kemudian yang kelima, kepuasan eksportir dan importir. Nah, kalau transaksi aman, sudah jelas dasar hukumnya, tepat waktu pengiriman, dan barangnya sesuai, baik kualitas, kuantitas, dan harga, maka akan tercapai kepuasan eksportir dan importir. Proses sales kontrak itu yang pertama tahap inquiry. Eksportir dan importir masih mencari informasi mengenai pembelian dan penjualan barang. Tahap kedua, overseat. Eksportir dan importir saling tawar-menawar mengenai harga barang. Yang ketiga, tahap order sheet. Terjadi persetujuan harga antara eksportir dan importir untuk memesan barang. Tahap keempat, sales kontrak. Harga barang dan syarat-syarat yang dituangkan dalam sales kontrak ditandatangani. Ini proses sales kontrak. Tahap 1 inquiry, tahap 2 overseat, tahap ketiga order sheet, tahap keempat sales kontrak. Ketentuan sales kontrak. Nah, jadi ketentuannya itu mencakup komoditinya itu barangnya apa aja. Apa barang yang diperjualbelikan ini? Harus ada tercantum di dalam sales kontrak. Kemudian dokumen apa saja yang diperlukan. Karena jika berbeda komoditinya, maka dokumennya bisa berbeda. Contoh, kalau mengekspor kopi, itu tentu tidak sama dengan mengekspor ikan atau udang. Itu ada perbedaan dalam dokumen. Nah, begitu ya, ada perbedaan dalam dokumen-dokumen. Dan tidak sama juga misalnya dengan mengekspor baju atau sepatu. Dokumennya ada perbedaan. Contoh misalnya kalau ikan tadi dia harus ada sertifikat bebas dari kuman, bakteri, virus. Harus ada surat bebas dari kuman, bakteri, virus dari Balai Karantina Hewan, misalnya, ya, Departemen Pertanian itu. Nah, itu salah sebagai contoh. Kemudian quality dan quantity, berapa banyak barang itu dan kualitas yang bagaimana. Misalnya kalau kopi, ya berapa kadar airnya misalnya, berapa persen. Nah, itu di quality ya kan, kualitas barang, berapa persen kadar air dalam biji kopinya, ataupun dalam yalah biji kopi ataupun bubuk kopi ya. Kemudian berapa harga, itu disepakati di sales kontrak, harus dibuat ya. Nah, delivery, place and time. Nah ini dia. Place and time ini pengiriman lah. Dari mana pelabuhan kirimnya, pelabuhan muatnya ya. Dan kapan terakhir dia harus dikapalkan atau kapan terakhir dia harus tiba di pelabuhan tujuan. Nah, itu harus dituangkan di dalam sales kontrak. Kemudian cara pembayarannya bagaimana? Cara pembayaran. Apakah menggunakan LC, letter of credit, atau non-LC? Itu juga harus dicantumkan. Nah, yang terakhir, kondisi pengujian. Nah, ya, kondisi-kondisi lain lah yang mungkin bisa terjadi, hal-hal lain gitu, ya ditambahkan ya, jika dianggap perlu. Nah, ini adalah contoh daripada sales kontrak. Nah, di sini ada nomornya, nomor sales kontrak. Kemudian di sini ada penjual. Penjual yaitu eksportir. Kemudian di sini ada pembeli atau importir, yaitu ini Longdung dari Korea. Nah, ini mereka bersepakat membuat kontrak ya. Nah, membuat kontrak. Ini produknya Besuki no Tobacco, berarti tembakau ya, tobacco. Quantity banyaknya 4.000 ton. Spesifikasi konten tobacco feeder. Nah, ini dia spesifikasinya. Kemudian price, harga $500. Payment, pembayaran by irrevocable LC, letter of credit. Dari bank issuing banknya, yaitu Bank Tabungan Negara. Nah, gitu ya, banknya eksportir ini. Kemudian
Loading port, pelabuhan muat Tanjung Perak, Surabaya. Asuransinya cover by importer and fumigation by exporter. Jadi asuransinya itu oleh importir. Nah, gitu ya. Kemudian force major, delay delivery not suitable with sample. Ini kondisi-kondisi di luar kemampuan manusia lah. Force major, keadaan luar biasa. Delay delivery. Ini delay ini berarti ada keterlambatan diperbolehkan. Ya, keterlambatan pengiriman kalau ada kejadian luar biasa. Misalnya bencana alam, yang lain-lain. Ya, inilah contoh daripada sales contract. Ya. Nah, ini contoh yang kedua. Kalau ini produknya Korea. Ini pupuk ya. Pupuk beratnya 3.000 ton. Spesifikasinya mengandung nitrogen, biuret, dan moisture. Harga $30. Pembayaran dengan irrevocable LC. Banknya Bank Tabungan Negara. Pelabuhan muat Tanjung Perak. Insurance yang di cover oleh pembeli. Berarti oleh importir ya, yang mengasuransikan importir. Kemudian ini hal-hal yang luar biasa, keterlambatan pengiriman dan sebagainya ya, diperbolehkan gitu kalau ada kejadian luar biasa seperti bencana alam misalnya. Landasan daripada sales kontrak yang pertama itu ajas konsensus, yaitu antara kesepakatan antara eksportir dan importir dilakukan secara sukarela. Itu namanya ajas konsensus. Kemudian ajas obligatoir, kesepakatan antara eksportir dan importir menjalankan hak dan kewajiban masing-masing yang dituangkan dalam kontrak dagang. Kemudian ajas penalti, kesepakatan eksportir dan importir bersedia memberi ganti rugi bila tidak bisa memenuhi janjinya dalam menjalankan kewajibannya. Nah, inilah landasan sales kontrak ekspor. Ajas konsensus, ajas obligatoir, dan ajas penalti. Demikianlah materi sales kontrak ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.